Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi secara virtual. Dan salawat beserta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi perkenalkan, nama saya Sukriyadi. Saya berasal dari kelompok 2 dari tugas dari Pak Usman, yang judul materi pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan yaitu pemilihan dan penggunaan media. Nah, sebelum jauh kita membahas terkait mengenai seperti apa atau langkah-langkah apa yang kemudian kita lakukan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar sebelumnya atau mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya dalam hal melakukan pemilihan dan penggunaan media itu sendiri. Nah, yang pertama yang kemudian yang harus saya bahas di sini, yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran. Nah, seperti apa pengertian daripada media pembelajaran itu sendiri? Nah, dalam pendidikan dan pengajaran, untuk mencapai tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Nah, secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, kemudian selanjutnya pemilihan media instruksional edukatif, yang mana ini digunakan dalam kegiatan instruksional karena sebagai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbesarkan benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi lebih besar, seperti penggunaan gambar atau film tentang perkembangan suatu kuman atau sel. Kemudian yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari peserta didik ke hadapan peserta didik, seperti penggunaan gambar atau program video tentang salju. Kemudian yang ketiga, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung dengan sangat cepat atau sangat lambat menjadi lebih sistematik dan sederhana, seperti penggunaan program video tentang proses mengoperasi salah satu bagian tubuh manusia. Nah, kemudian di sini ada pun kriteria yang harus kita penuhi dalam pemilihan media, yaitu diantaranya yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kedua, kesesuaian dengan materi. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik. Dan keempat, kesesuaian dengan teori. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Jadi inilah yang kemudian harus kita penuhi, atau kriteria-kriteria ini yang harus kita penuhi dalam melakukan pemilihan media itu sendiri. Kemudian selanjutnya prosedur pemilihan media pembelajaran. Nah, secara umum menurut Rayandra Ashar, langkah-langkah prosedur pemilihan media untuk pembelajaran adalah dimulai dengan menganalisis kebutuhan, yang mana mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang meliputi kemampuan awal, jenis kelamin, budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah menelaah tujuan pembelajaran. Nah, di sini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Jadi ada 6 faktor yang kemudian harus kita pertimbangkan dalam melakukan pemilihan media itu sendiri. Yaitu yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Dan yang kelima, kualitas teknik. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Nah, adapun prinsip-prinsip pemilihan media. Nah, dari segi teori,
dari teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media meliputi motivasi, kemudian perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan latihan dan pengulangan serta penerapan. Nah, itulah yang kemudian harus prinsip-prinsip yang kemudian harus dipenuhi dalam pemilihan media itu sendiri. Kemudian selanjutnya model atau prosedur pemilihan media. Nah, di sini ada 3 model prosedur pemilihan media yang dikemukakan oleh Arif Sadiman, yaitu yang pertama model flow chart. Itu model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Kemudian yang kedua model matriks, berupa penangguhan model pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya teridentifikasi. Kemudian yang terakhir model checklist, yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Nah, pada umumnya prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah. Yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Kemudian yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar. Kemudian yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. Kemudian yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Kemudian yang kelima, mereview kembali kelebihan dan kelemahan media yang dipilih bila mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. Kemudian terakhir, perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Nah, kita masuk ke dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran meliputi media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis audio, media berbasis visual, media berbasis audio dan visual, media berbasis komputer, dan media berbasis lingkungan. Jadi ada banyak kemudian media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media berbasis manusia, yang merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi, terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Kemudian kedua, media cetakan. Ini paling umum dikenal adalah buku teks atau buku panutan atau penuntung, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan ini menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu yang pertama, konsistensi. Kemudian yang kedua, format. Yang ketiga, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Kemudian yang ketiga, media audio. Nah, untuk pengajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk audio yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, media visual. Nah, bisa berupa gambar, representasi, gambar, lukisan atau foto, diagram atau peta, grafik yang menyajikan gambaran atau kecenderungan dan atau antara hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Kemudian kelima, media audiovisual yang menggunakan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan yang penting adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Kemudian keenam, media berbasis komputer.
Nah, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan atau mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Kemudian yang kedua, mengevaluasi siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Kemudian yang ketujuh, media lingkungan. Lingkungan sebagai media dan sumber belajar para siswa dan dioptimalisasikan dalam proses pengajaran untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar siswa di sekolah. Nah, adapun prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Kemudian yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi, tenaga pengajar, dan sebagainya. Nah, mungkin sampai di sini persentase saya terkait mengenai pemilihan dan penggunaan media itu. Mungkin teman-teman sekalian mungkin masih banyak yang kemudian perlu kita diskusikan dan akan kita temui di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'anu alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.